Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Eka membeli HP bekas seharga 400.000. HP tersebut diperbaiki dengan biaya 80.000. Kemudian HP tersebut dijual dengan keuntungan 20%. Harga penjualan HP tersebut adalah berapa? Nah, jadi dari informasi ini kita bisa peroleh bahwa harga beli HP-nya itu 400.000, tapi karena rusak kemudian diperbaiki dengan biaya 80.000. Oke ya, artinya modalnya itu sama aja dengan 480.000. Terus dikatakan di soal dijual kembali dengan keuntungan 20%. Maka berapakah harga jual HP tersebut? Oke, harga jualnya yang ditanyakan. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kondisinya dia untung ya. Oke, ingat baik-baik. Jika kondisinya untung, maka pasti harga jualnya itu lebih besar daripada harga pada saat dia beli. Nah, oke ya. Atau dengan kata lain, harga jualnya bisa kita hitung dengan cara harga belinya ditambah dengan keuntungannya. Oke. Nah, jadi harga jual itu sama dengan harga beli ditambah keuntungannya. Maka oleh karena itu jika di sini dikatakan bahwa untung ya, jadi untung 20%, maka nanti persentasenya itu kita jumlahkan ya. Oke, karena dia untung maka persentasenya nanti kita jumlahkan. Anggap saja normalnya itu 100%. Maka karena dia untung 20%, maka nanti 100% ditambah 20%. Nah, sekarang untuk mencari harga jualnya bisa kita hitung. Berarti harga jualnya itu sama dengan, oke, persentasenya kita jumlahkan ya. 100% ditambah 20% menjadi 120% dari harga beli gitu ya. Nah, berarti 120% itu sama aja dengan 120 per 100 dikali harga belinya. Harga belinya di sini kan, jadi harga belinya itu tadi 400.000, kemudian ditambah dengan biaya perbaikan 80.000. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini kita jumlahkan, maka harga belinya itu atau harga beli totalnya sama aja dengan 480.000. Nah, makanya di sini kita kali dengan 480.000. Nah, kita sederhanakan, kita matikan nolnya 2 di bawah atau kita bagi 100 sehingga hasilnya menjadi 12 dikali 48 itu sama aja dengan 576. Kemudian nolnya ada 3 berarti 576.000. Berarti harga jual HP tersebut adalah 576.000 rupiah. Jawabannya delta. Oke, soal berikutnya masih tentang aritmatika sosial. Nah, Pak Dodi membeli 80 kg rambutan dengan harga 400.000. Apabila ia menjual rambutannya dengan harga 4.000 per kilogram, maka persentase kerugian yang didapatkan Pak Dodi adalah berapa? Jadi di sini dia jual dengan harga 4.000 per kilogram. Sedangkan harga belinya 400.000 rupiah, totalnya 80 kg. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa persen kerugiannya? Oke, persentase ruginya berapa? Nah, untuk mencari persentase ruginya, kita cari dulu berapa sih kerugian, berapa rupiah kerugiannya ya. Nah, untuk mencari kerugiannya gampang ya teman-teman ya. Jadi kan seperti ini. Harga belinya sama aja dengan harga belinya itu adalah 400.000. Sedangkan harga jualnya 4.000 per kilo. Oke, berarti harga jualnya itu totalnya adalah 4.000 kali 80 kg. Nah, dapatnya 320.000. Nah, dari sini kelihatan nih teman-teman ya. Harga belinya 400, harga jualnya cuma 320. Tentu ini kondisi yang terjadi adalah dia rugi ya. Oke, berarti
kerugiannya itu tinggal kita kurangi 400.000 ini dengan harga jualnya 320.000, sehingga kita peroleh ruginya itu sama dengan 80.000. Oke. Nah, karena sudah dapat ruginya, maka tinggal kita cari persentase ruginya. Nah, untuk mencari persentase rugi gampang ya teman-teman ya. Jadi persentase rugi itu sama dengan berapa kerugiannya dibagi dengan harga belinya kali 100% ya. Nah, jadi cukup simpel. Jadi untuk mencari persentase itu gampang ya. Nah, berarti tinggal kita hitung ya. Jadi persentase ruginya itu sama dengan ruginya 80.000 dibagi harga belinya itu 400.000 dikali 100%. Tinggal kita sederhanakan. Ada 5 nol di bawah. Kita matikan dengan 5 nol di atas. Oke. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 20%. Jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut masih soal aritmatika sosial. Sebuah tas dijual dengan harga 50.000. Dari hasil penjualan tersebut ternyata penjual mendapat keuntungan 25%. Maka harga pembelian tas tersebut adalah berapa? Jadi dari informasi ini kita lihat harga jualnya itu adalah 50.000. Kemudian dari penjualan tersebut penjual mendapat keuntungan 25%. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga belinya? Oke. Nah, di sini di soal ini kita dapat informasi bahwa dari penjualan itu penjualnya mendapat keuntungan. Nah, jadi perlu dipahami, untung itu kondisinya terjadi jika harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Nah, atau harga jual itu bisa kita dapat, bisa kita hitung dengan cara harga beli ditambah dengan keuntungannya. Oke, ditambah dengan keuntungannya. Makanya untuk menghitung, karena di sini katanya keuntungan ya, jadi keuntungannya 25%, maka nanti persentasenya, tips mengerjakannya itu persentasenya kita tambah. Jadi kita anggap saja normalnya itu 100%. Karena dia untung 25%, maka 100% ditambah dengan 25%. Sehingga sehingga untuk menghitung berapa harga, nah jadi bisa kita tulis harga jualnya itu sama dengan 100% ya, 100% ditambah dengan 25. Oke. Jadi 100 tambah 25% dari harga beli gitu ya. Nah, sehingga karena harga jualnya itu sama dengan 50.000, berarti ini sama dengan 125% atau per 100 dikali dengan harga beli gitu ya. Nah, 125% kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 25, nanti dapat 5/4. Oke, 5/4 kali harga beli. Nah, sekarang berarti 5/4 kita bawa ke sebelah. Kalau kita pindahkan ke sebelah, maka kita balik saja ya, menjadi 4/5 dikali 50.000. Itulah harga belinya. Nah, kalau kita sederhanakan 50.000 bagi 5 itu nanti dapatnya 10.000. Jadi harga belinya sama dengan 40.000. Jawabannya adalah Charlie. Nah, soal berikutnya. Pak Rudi membeli sepeda seharga 2.600.000. Setelah 3 bulan, sepeda tersebut dijual kepada Pak Ardi. Jika persentase kerugian 10%, maka Pak Ardi membayar sebesar berapa? Dari informasi ini, harga beli sepedanya itu 2.600.000. Oke, terus persentase kerugiannya jadi mendapat kerugian 10%. Pertanyaannya, maka Pak Ardi membayar berapa? Jadi sama aja yang ditanyakan adalah berapa sih harga jualnya.
Nah, yang harus dibayarkan oleh Pak Ardi. Nah, jadi ya konsepnya ini menderita kerugian ya. Nah, jadi yang perlu dipahami, rugi itu terjadi jika harga beli lebih besar daripada harga pada saat kita jual. Oke, daripada harga jualnya. Atau harga belinya itu sama, harga jualnya itu sama aja dengan harga beli dikurangi kerugian. Oke, dikurangi ruginya. Jadi harga jual bisa dihitung dengan cara harga beli dikurang dengan besar kerugiannya. Nah, karena di sini katanya rugi 10%, maka nanti persentasenya harus kita kurang ya. Jadi kita anggap saja normalnya 100%. Karena rugi 10%, maka nanti dikurangi dengan 10%. Sehingga kita bisa hitung menjadi harga jual itu sama dengan 100% dikurang 10%, atau kita tulis 100 dikurang 10% dari harga beli, itulah harga jual ya. Nah, sehingga harga jualnya sama dengan 90% atau 90/100 dikali harga belinya itu 2.600.000. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanain aja. Kita bagi 100. Oke, berarti nolnya 2 kita matikan. Sehingga yang tersisa adalah 90 dikali 26.000. Jadi 26 kali 9 itu sama dengan 234, sehingga hasilnya adalah 2.340.000 rupiah. Maka harga belinya adalah delta.